Baik, terdengar ya berarti. Langsung saja kita mulai ya. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir hari ini untuk memulai perbincangan tentang salah satu aspek paling penting dalam pengembangan digital saat ini, yaitu pengantar desain UI yang responsif. Saya senang dapat berbagi dengan Anda tentang bagaimana desain UI yang responsif menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal di era digital yang terus berkembang saat ini. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak orang mengakses internet melalui berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga ponsel pintar. Inilah yang membuat pentingnya desain UI yang responsif semakin terasa. Hari ini kita akan menjelajahi konsep dasar dari desain UI yang responsif, prinsip-prinsip utamanya, dan mengapa hal ini begitu penting dalam pengembangan situs web dan aplikasi saat ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih tentang desain UI yang responsif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Sofia Kusumawardani, asal kampus dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sekarang saya sedang menjalankan SIB di UIS Buckingham di BCI Academy. Agenda pembahasan kali ini yaitu yang pertama, apa itu UI, yang kedua, tujuan UI, yang ketiga, pentingnya UI, yang keempat, elemen dalam UI, yang kelima, komponen pembentuk UI, yang keenam, karakteristik UI, yang ketujuh, definisi desain UI yang responsif, yang ke-8 prinsip desain UI yang responsif, yang ke-9 pentingnya desain UI yang responsif di era digital, dan yang ke-10 kesimpulan. Yang pertama ada apa itu user interface atau UI. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Tujuan dari sebuah UI yaitu untuk menjamin kemudahan penggunaan, aksesibilitas fitur, dan user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, UI yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Selanjutnya ada pentingnya user interface. Yang pertama ada memudahkan interaksi pengguna dengan produk, yaitu UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain, layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Jika interaksi pengguna berjalan dengan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk ini dapat terpenuhi. Yang kedua ada meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis, yaitu UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna. Maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga membangun reputasi produk lebih baik. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas branding. Yaitu tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Desain UI secara langsung mencerminkan nilai dan kualitas produk. Contohnya, website produk fashion
kuliner, dan teknologi sistem operasi iOS dan Android. Selanjutnya ada penggunaan elemen dalam UI. Kontrol input seperti tombol, toggle, dan checkbox. Yang kedua ada sistem navigasi, misalnya slider, column search, icon, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, peta pesan, dan progress bar. Dan yang keempat ada elemen call to action atau C2A. Selanjutnya ada komponen pembentuk UI interface atau UI. Yang pertama ada tata letak, yaitu penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, dalam arti elemen grafis terutama untuk navigasi dan akses fitur harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada. Yang kedua ada warna, yaitu pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Yang ketiga ada tipografi, yaitu penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting, karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks di situs online, aplikasi, game, atau alat digital yang tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Selanjutnya ada grafik, yaitu elemen visual, terutama gambar dan icon bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberikan fungsi representatif pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karakter user interface. Yang pertama ada jelas dan ringkas, yaitu penggunaan bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Yang kedua, dibuat penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Selanjutnya ada desain yang responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC, desktop, dan mobil dengan baik. Selanjutnya ada informasi terstruktur. Yang pertama ada membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Yang kedua, untuk beberapa informasi yang ditonjolkan bisa menambah ukuran font. Yang ketiga, tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting, sehingga membuat tampilan berantakan atau tumpang tindih. Selanjutnya ada konsisten. Konsistensi desain berupa layout, warna, dan font yang digunakan, serta fungsi-fungsi tombol icon maupun tabs yang ada. Contoh Microsoft Office. Selanjutnya ada warna yang baik. Yang pertama ada gunakan kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang disampaikan. Yang kedua, hindari penggunaan warna yang mirip antara background dan tulisan. Selanjutnya ada intuitif. Tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya, dan meminimalisir waktu dalam mempelajari cara menggunakannya. Selanjutnya ada definisi desain UI yang responsif, yaitu pendekatan dalam desain antarmuka pengguna atau UI, di mana tata letak, elemen visual, dan konten sebuah situs website atau aplikasi beradaptasi secara dinamis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat pengguna. Tujuan dari desain yang responsif yaitu untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Tidak peduli apakah pengguna mengaksesnya melalui komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel pintar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain UI yang responsif. Yang pertama ada fleksibilitas tata letak, yaitu tata letak elemen-elemen UI harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Penggunaan grid yang responsif dan unit pengukuran yang fleksibel seperti presentasi atau fraksi akan memungkinkan elemen untuk merespon perubahan ukuran layar dengan baik. Yang kedua ada media queries.
Penggunaan media queries memungkinkan pengembangan untuk menyesuaikan tampilan situs web atau aplikasi berdasarkan karakteristik perangkat, seperti layar lebar dan orientasi. Ini memungkinkan pengaturan tampilan yang berbeda untuk desktop, tablet, dan penggunaan perangkat mobile. Yang ketiga ada gambar yang dioptimalkan, yaitu mengoptimalkan gambar untuk berbagai resolusi layar adalah prinsip penting dalam desain UI yang responsif. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan format gambar yang tepat, mengompres gambar, atau menggunakan teknik lainnya untuk memastikan gambar tetap mengorbankan. Yang keempat, navigasi harus dirancang agar mudah diakses dan digunakan di berbagai perangkat. Ini bisa berarti mengadopsi menu navigasi yang dapat dilipat atau diperluas, menggunakan ikon navigasi yang jelas, atau merancang navigasi yang mudah diakses dengan jari di perangkat tertentu. Yang kelima ada konsistensi antara perangkat, seperti mungkin dalam inti seperti sebuah yang dan kawan-kawan. Dan UI sebagai perangkat untuk memastikan fungsionalitas masalah situs mengidentifikasi yang dapat dilakukan. Pentingnya desain UI responsif dalam era digital saat ini. Yang pertama ada peningkatan penggunaan perangkat mobile, yaitu semakin banyaknya orang yang mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel pintar dan tablet. Desain UI yang responsif memastikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai layar, sehingga memenuhi kebutuhan membahas situs aplikasi di berbagai platform dan perangkat. Atau estetika yang konsisten. Tren berkembang. Konsumen pengalaman digital yang responsif mudah digunakan platform. Dengan mengadopsi memenuhi ini tetap bersempat positif. Ini memainkan peran kunci dalam memastikan pengalaman pengguna yang optimal dan konsisten di berbagai perangkat dan platform. Dengan menggunakan grid, fleksibel, media queries, dan pengelolaan gambar yang dioptimalkan, desain UI yang responsif memungkinkan elemen-elemen antarmuka pengguna untuk menyesuaikan diri secara dinamis dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari desktop hingga ponsel pintar. Dengan menerapkan desain UI yang responsif, pengembangan dapat memenuhi harapan pengguna dalam era digital yang terus berkembang, di mana semakin banyak orang yang responsif juga membantu visi desain perangkat website. Pengembangan dengan menghindari perluasan versi terpisah untuk perangkat tertentu, dan meningkatkan retensi penggunaan dengan memberikan pengalaman pengguna yang konsisten di semua platform. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, yang ingin bertanya silakan
Bisa tulis di kolom chat ya. You are currently the only person in this conference. Saya tampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Ada lagi yang ingin bertanya mengenai pengantar, bisa do I responsif? You are currently the only person in this conference. Suara saya masih terdengar jelas ya?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Atik Khafifah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda mengukur keberhasilan desain UI yang responsif dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi atau situs web? Jawabannya yaitu, keberhasilan desain UI yang responsif dapat diukur melalui beberapa metrik, termasuk tingkat konversi, tingkat retensi pengguna, dan responsibilitas lintas platform. Dengan menganalisis data pengguna dan mengukur responsibilitas desain terhadap berbagai perangkat, kita dapat mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Apakah sudah jelas satu dengan jawabannya? Baik, kalau sudah jelas, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Intan Safira. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membuat tampilan UI yang baik dan responsif sehingga mudah digunakan oleh semua orang? Baik. Untuk membuat tampilan UI yang baik dan responsif, pertama, pastikan untuk memahami kebutuhan pengguna Anda. Selanjutnya, ikuti prinsip-prinsip desain UI yang baik seperti konsistensi, kejelasan, dan kegunaan. Gunakan grid system untuk menjaga tata letak yang teratur. Dan pastikan elemen-elemen UI dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Uji coba desain Anda pada berbagai perangkat dan resolusi layar untuk memastikan responsibilitas yang optimal. Gimana Kak Intan, apakah sudah jelas?
pertanyaannya itu, apa prinsip dasar dalam UI yang pertama ada fleksibilitas tata letak, yaitu tata letak elemen-elemen UI harus dan dapat menentukan grid ini seperti fraksi dan untuk mendesain layar dengan baik. Yang kedua, penggunaan pengembangan perbaikan tampilan atau aplikasi berdasarkan karakteristik yang dioptimalkan. Kan gambar untuk berbagai penting dan yang responsif ini dapat dilakukan menggunakan format atau menggunakan untuk memastikan kertas berkualitas dan kinerja pemuat. Navigasi yang responsif. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Baik, saya lanjut ya. Navigasi yang responsif yaitu navigasi harus dirancang agar mudah diakses dan digunakan di berbagai perangkat. Ini bisa berarti mengadopsi menu navigasi yang dapat dilipat atau diperluas, menggunakan ikon navigasi yang jelas, atau merancang navigasi yang mudah diakses dengan jari di perangkat tertentu. Yang kelima, ada konsistensi antar perangkat, yaitu penting untuk mempertahankan konsistensi dalam desain antara berbagai perangkat. Meskipun tata letak dan presentasi mungkin berbeda, elemen-elemen desain inti seperti warna, jenis, huruf, dan gaya harus konsisten di semua platform untuk memberikan kesan yang kokoh. Dan yang terakhir ada uji coba dan pemantauan. Desain UI yang responsif harus diuji secara menyeluruh di berbagai perangkat dan ukuran layar untuk memastikan konsistensi dan fungsionalitas yang baik. Selain itu, pemantauan penggunaan situs web atau aplikasi di berbagai platform dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Bagaimana Kak Yuliani? Apakah jawabannya sudah benar? Terima kasih Kak Intan untuk pertanyaannya lagi. Apakah yang lain ingin bertanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari
Kak Intan lagi ya. Pertanyaan dari Kak Intan, lalu mengapa desain UI responsif penting diterapkan dalam suatu aplikasi? Desain UI yang responsif itu sangat penting karena memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan optimal di berbagai perangkat dan ukuran layar. Dengan responsif, penggunaan dapat mengakses aplikasi Anda dengan nyaman baik dari smartphone, tablet maupun desktop. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna, mengurangi tingkat frustasi, dan meningkatkan retensi pengguna. Selain itu, desain UI yang responsif juga penting untuk mendukung strategi pengembangan lintas platform dan meningkatkan visibilitas aplikasi Anda di berbagai perangkat. Gimana Kak Intan? Apakah sudah jelas? Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Intan, Kak Yuliani. Apakah yang lain ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, baiknya saya tutup di webinar kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini untuk mendengarkan presentasi tentang pengangkat desain UI responsif. Sebelum kita akhiri, saya ingin merangkum beberapa poin kunci yang telah kita bahas. Yang pertama, kita telah melihat betapa pentingnya desain UI responsif dalam memastikan pengalaman pengguna yang optimal
di berbagai perangkat dan platform. Dan yang kedua, kita telah mempelajari prinsip-prinsip yang membentuk dasar dari desain UI yang responsif, termasuk fleksibilitas tata letak, penggunaan media query, pengolahan gambar yang dioptimalkan, dan navigasi yang responsif. Saya berharap presentasi ini telah memberikan wawasan yang berharga bagi Anda semua yang memberikan inspirasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam proyek-proyek Anda di masa depan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi, pertanyaan, dan perhatiannya hari ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak, terima kasih atas partisipasinya.